Apa yang membuat Paci usia 12 tahun sudah bermimpi dan bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek? Kalau kita mempunyai cita-cita, cita-cita menimbulkan kekuatan bagi kita. Sebagai opa ya memang very fatherly figure. Selalu menasehatinya untuk lebih ke cara hidup. Integritas itu sesuatu hal yang sangat penting bagi dia. Pak Ci adalah contoh kita. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Dan selamat datang di I'm Possible. Ya. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin dari impossible jadi impossible. Dan I'm Possible malam ini menghadirkan sosok yang sangat spesial. Dikenal sebagai salah satu konglomerat dan juga sosok di balik 3 perusahaan properti raksasa. PT Pembangunan Jaya, Metropolitan Development dan juga Ciputra Group. Beliau bukan hanya seorang pengusaha yang sangat sukses, tapi juga seorang pejuang, guru, sumber inspirasi, Bapak Entrepreneurship Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Ciputra. Bagaimana sepak terjang beliau merintis usaha dari nol, melewati masa-masa sulit dan bisa menjadi maestro pengembang paling disegani di Indonesia saat ini. Inilah I'm Possible Inspirasi Ciputra di Entrepreneur. Dari Impossible jadi I'm Possible. Sebelum kita sambut sosok yang luar biasa, mari kita lihat VT yang berikut ini. Ciputra atau Che Chin Hon lahir di Parigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Agustus 1931. Ia adalah seorang insinyur dan terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses. Selain itu, Ciputra juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan universitas. Karya-karya besar Ciputra begitu beragam karena hampir semua subsektor properti dijamahnya. Ia kini mengendalikan 5 kelompok usaha, Jaya, Metropolitan, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai, dan Ciputra Development, yang masing-masing memiliki bisnis inti di sektor properti. Kini grup Ciputra telah mampu melakukan ekspansi usaha di dalam dan ke luar negeri. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Ciputra yang sudah hadir di I'm Possible. Apa kabar Pak Ci? Baik, kabar Baik. baik. Dan Mariana bagaimana? Baik, luar biasa. Sehat ya Pak Ci ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tahun ini usia Pak Ci berapa Pak Ci? Tahun Agustus 87. 87 tahun. Wow. Tapi di usianya 87 tahun saya dengar setiap pagi masih menyempatkan diri untuk olahraga, Betul. berenang, menonton acara inspiratif, Betul. ya, tetap sehat bugar ya. Amin. Rahasianya apa nih Pak Ci? Katanya ada Nah, resep nih Pak Ci. Saya punya resep. Itu 5D. Apa tuh Pak Ci 5D? Pertama, doa. Doa. Menurut kepercayaan masing-masing. Kedua, dokter yang ahli. Rajin mengecek. Dan ingat nasihat dokter. D yang ketiga Pak Ci? Yang ketiga, diet yang ketat. Nah, ini yang paling sulit untuk banyak orang. Iya. Diet yang ketat. Oke, Ya. doa, dokter yang ahli, diet, terus 2D lagi apa Pak Ci? Disiplin hidup. Oke. Cukup istirahat. Regular olahraga. D yang kelima Pak Ci? Yang kelima, semua kita butuh. Ingat, apa itu? Duit. Butuh duit ya, Ya. butuh dana ya Pak Ci ya? Ya. Oke. Ya. Pak Ci, banyak inspirasi yang akan kita bagikan. Oke, Pak Ci mau prefer duduk atau berdiri Ayo Pak Ci? berdiri dulu. Berdiri ya, waduh Pak Ci ini memang luar Buktikan bahwa biasa. saya sehat. Wow. Saya selalu
kagum dengan Pak Ciputra karena Pak Ciputra itu sosok yang legendaris menurut saya. Bukan hanya pemikirannya tapi juga dari karya-karyanya. Dan menurut saya kalau dari I'm Possible ini kita selalu bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Dari impossible jadi I'm possible. Dan menurut saya Pak Ciputra adalah sosok benar-benar bukti nyata bahwa dari yang awalnya nggak mungkin ternyata bisa mungkin. Dan kita ingin belajar banyak dari Pak Ci malam Puji ini. Tuhan. Ya, oke. Tapi saya dengar-dengar Pak Ci waktu kecil katanya dulu Pak Ci anak yang bandel, nggak suka belajar. Tapi abis itu sempat berubah menjadi anak yang berprestasi dan Betul. rajin belajar. Itu apakah benar dan kalau iya apa titik baliknya Pak Ci? Saya lahir di Parigi. Parigi di Sulawesi Tengah. Satu dusun yang kampung yang kecil, tidak ada aspal, tidak ada listrik, tidak ada air minum. Umur 6 tahun saya dikirim ke Gorontalo. Tinggal di tante saya, bibi saya yang bibi tiri. Harus sekolah Belanda. Nah, sekolah Belanda, saya berpikir kok di rumah tidak pakai bahasa Belanda. Kenapa saya harus belajar bahasa Belanda? Di sekolah saya itu melawan, tidak mau belajar bahasa Belanda. Dari kelas 2, mau naik kelas 3, tidak naik kelas. Oh sempat nggak naik kelas juga? Tidak naik kelas. Oke, wow. Tapi bukan itu. Cara hidup saya namanya asam manis. Apa tuh asam manis? Asamnya karena bibi tiri saya kejam betul. Tapi itu asamnya. Tapi dengan itu saya menjadi latihan, menjadi Ciputra sekarang karena mulai 6 tahun saya di Gembel. Wow. Ya. Itu manusia. Bukan sesuatu yang mudah untuk bisa diterima oleh anak di usia pada saat itu Betul. masih 6 tahun. Ya. Sekarang keluarga mereka kurang berhasil. Saya bersyukur tiap tahun saya bisa bantu mereka, keuangan mereka. Tapi sebab saya tidak memandang yang lalu, saya anggap itu satu berkat buat saya. Wow. Dengan demikian. Bahkan keasaman pun atau kepahitan pun masih tetap disyukuri ya. Kemudian, nah ini, sudah Jepang masuk, dibawa kembali. Saya diambil dari bibi saya tinggal di kampung halaman saya, ayah saya sudah pindah di Bumbulan, 140 km dari Gorontalo. Situ saya masukkan sekolah Tionghoa. Saya melawan lagi. Saya bilang, untuk apa saya harus belajar bahasa Tionghoa? Di rumah tidak pakai bahasa Tionghoa. Saya nggak mau belajar. Dan memang saya bahasa payah. Oke. Jadi naik kelas 3 nggak naik lagi. Wah, iya. tadi kelas 2 nggak naik, kelas 3 juga nggak naik kelas lagi. Iya, nggak naik lagi. Oh ya, saya masuk sekolah dasar. Sekolah dasar. Saya bilang, tidak, saya harus jadi arsitek. Hah? Ingin jadi arsitek? Dari kecil memang sudah Iya. mau jadi arsitek ya? Iya, waktu sudah umur 12 tahun. 12 tahun. Aduh, saya harus sekolah. Sudah, saya putus, saya harus sekolah. Saya masuk sekolah. Masuk kelas 2, sekolah dasar. Umur 12 tahun. Aduh. Karena kan tadi nggak naik kelas berkali-kali Pak Ci. Iya. Apalagi lantas. 3 hari kemudian dipanggil oleh kepala sekolah. Sini kamu. Kamu sudah terlalu besar sana. Saya kira saya mau dipecat. Ibu naik ke kelas 3. Wah, saya naik kelas 3. Umur 12 tahun. Oke. Nah, sudah itu saya bilang, saya harus belajar. Saya jadi arsitek. Saya pernah tahu dari mereka cerita, di Bandung ada sekolah arsitek. Saya ingin jadi arsitek. Nah, mulai itu saya rajin belajar. Tapi Pak Ci, apa yang membuat Pak Ci usia 12 tahun sudah bermimpi dan bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek? Nah, itulah. Ini sampai sekarang saya nggak bisa menjawab. Kenapa saya mempunyai ide menjadi arsitek? Ada kejadian. Waktu ayah saya masih hidup, saya ikut dengan ayah saya. Yaitu membongkar gudang, gelap begini. Ada tiang dia mau potong. Saya lantas bilang sama papa saya, Papa, kalau tiang ini dipotong, inilah ada menjaga tiang yang lain. Seluruh gedungnya ambruk. Dia lihat, oh ya benar ya. Baru itu kali dia pandang saya dengan muka suka sama saya. Mulai itu saya ingin jadi arsitek. Iya.
Cerita Paci tadi menunjukkan satu hal, semua berawal dari mimpi. Tapi mimpi saja tidak cukup, harus diperjuangkan. Berlari mengejar mimpi itu sampai mimpi itu ada di tangan. Nah, seperti apa perjuangan Paci Putra menjadi seorang arsitek dan juga seorang developer ternama? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Orang semiskin apapun bisa duduk satu meja dengan orang-orang terhormat asalkan dia pintar dan berpendidikan. Sekian puluh tahun saya cita-cita ingin jadi arsitek. Tapi waktu mau tamat, saya bilang saya tidak mau jadi arsitek. Loh, kok gitu? Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.